Halo, perkenalkan nama saya Silvoni Milarta Selan dari kelas Farmasi A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi asidimetri. Yang pertama, pengertian titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri merupakan tipe reaksi penetralan yang ada dalam titrasi asam basa. Asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Titrasi asidimetri adalah titrasi larutan yang bersifat basa, yaitu basa bebas, dan larutan garam-garam terhidrolisis yang berasal dari asam lemak dengan larutan standar asam. Yang kedua, tujuan dari titrasi asidimetri. Tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana larutan standar menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi serta menetapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Yang ketiga, prinsip kerja titrasi asidimetri. Prinsip kerja yaitu penetapan kadar asam sitrat dan asam salisilat berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator fenoftalein, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening menjadi warna merah muda. Yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Prosedur yang pertama, membuat larutan standar NaOH 1N. Yang kedua, membuat standarisasi larutan asam asetat CH3COOH. Yang kelima, saya akan menjelaskan penentuan suatu saat menggunakan titrasi asidimetri seperti penentuan kadar CH3O COOH dengan menggunakan larutan NaOH. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah gelas arloji, neraca, gelas ukur, labu takar, labu Erlenmeyer, corong, dan buret. Bahan-bahan yang digunakan yaitu NaOH padat 10 gram, aquades secukupnya, larutan asam asetat 25 ml, fenolftalein 4 tetes, dan larutan NaOH 500 ml. Yang kedua, cara kerja. Cara kerja yang pertama, membuat larutan standar NaOH 1N. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang kedua, menimbang 10 gram NaOH dan memasukkan ke dalam gelas ukur dan melarutkannya dengan 30 ml aquades. Aduk hingga homogen. Yang ketiga, tambahkan aquades ke dalam larutan tersebut hingga 500 ml. Yang kedua, untuk membuat standarisasi larutan asam asetat. Cara yang pertama, mengambil 25 ml larutan asam asetat, memasukkannya ke dalam labu Erlenmeyer dan memasukkannya juga 4 tetes indikator fenolftalein. Yang ketiga, menitrasi larutan ini dengan menggunakan larutan NaOH dalam buret sampai warna larutan berwarna ungu muda. Hasil percobaan yang pertama, mengetahui berat NaOH padat yang dibutuhkan untuk melakukan titrasi. Ditanya NaOH 1N 500 ml, mRNaOH sama dengan 40. Ditanya berapa gram NaOH yang dibutuhkan. N sama dengan gram per mR kali 1000 per volume kali valensi. 1 sama dengan X per 40 kali 1000 per 500 kali 2. 40 sama dengan 4X, X sama dengan 10 gram. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan volume asam asetat setelah dilakukan titrasi. Diketahui volume asam asetat 25 ml.
volume larutan standar asam asetat tambah NaOH sama dengan 141. Yang ketiga, konsentrasi NaOH sama dengan 1 m. Ditanya konsentrasi asam asetat. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. 25X sama dengan 141 kali 1. X sama dengan 5,64 ml. Yang keempat, pembahasan. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa standarisasi dengan asam asetat CH3COOH mula-mula asam asetat yang sudah ditambahkan Yang keempat, pembahasan. Berdasarkan data hasil percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh bahwa standarisasi dengan asam asetat CH3COOH mula-mula asam asetat yang sudah ditambahkan dengan 4 tetes phenolphthalein tidak berwarna atau bening, dan setelah ditambahkan atau dititrasi dengan larutan NaOH akan menghasilkan larutan yang berwarna ungu muda. Pada penambahan volume larutan NaOH hingga mencapai 141 ml. Reaksi keseluruhan yang terjadi dalam titrasi ini adalah CH3COOH tambah NaOH sama dengan CH3COONa tambah H2O. Titrasi asidimetri dalam percobaan ini menentukan kadar CH3COOH dengan menggunakan larutan NaOH yang telah dilakukan. Reaksi dapat diamati dengan baik dengan menggunakan asam lemak CH3COOH, basa kuat NaOH, dan indikator phenolphthalein.